semuanya. Teman-teman pernah kepikiran gak sih gimana kalau utang luar negeri di suatu negara tiba-tiba membesar padahal gak nambah pinjaman? Nah, hal tersebut merupakan efek dari fluktuasi nilai tukar. Hal tersebut bisa membuat beban ekonomi suatu negara bisa langsung berat sebelah. Nah, hari ini kita akan membahas satu masalah ekonomi internasional yang jarang sekali dibahas. Menurut IMF tahun 2024, sekitar 60% utang negara berkembang itu ditulis dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, pada saat dolar naik, otomatis utang mereka jadi lebih mahal kalau dihitung pakai mata uang lokal. Misalnya kayak gini teman-teman, jika suatu negara punya utang senilai 10 miliar US dollar dan pada saat kurs kita yaitu 14.000, itu setara dengan 140 triliun rupiah. Nah, jika kurs kita melemah ke 16.000, maka utangnya jadi naik, jadi 160 triliun rupiah. Nah, jadi tanpa nambah pinjaman, bebannya udah naik kan sebesar 20 triliun rupiah. Nah, gara-gara itu, makanya IMF menyebut ini sebagai silent risk in emerging markets. Nah, itu merupakan resiko diam-diam yang bisa bikin perekonomian tergonjang-ganjing. Gimana sih contoh nyatanya? Yuk kita lanjut ke contoh nyata. Yang pertama ada di Argentina. Negara ini sempat mengalami krisis karena 70% utangnya dalam bentuk dolar. Pada saat tahun 2023, peso Argentina anjlok lebih dari 50% terhadap US dollar. Yang hasilnya, harga barang naik, inflasi naik, dan pemerintah harus memotong subsidi untuk membayar utang tersebut. Nah, hal tersebut juga terjadi di Turki, teman-teman. Nah, pada saat 2022, The Economist ini menulis artikel yang berjudul yang kurang lebih artinya itu lebih dari setengah utang perusahaan Turki berada dalam mata uang asing, sehingga setiap kali nilai lira turun itu bisa menjadi mimpi buruk untuk membayar hutang. Nah, penjelasan singkatnya itu intinya penurunan nilai lira ini bikin perusahaan Turki ini susah untuk membayar hutang karena yaitu hutangnya dari pakai mata uang asing, yaitu US dollar. Nah, hal tersebut itu berpengaruh ke perusahaan-perusahaan kecil. Jadi banyak perusahaan-perusahaan kecil itu yang nggak sanggup. Jadi mereka ini ya istilahnya akhirnya bangkrut lah. Lumayan parah ya utang-utang di luar negeri ini. Nah, di Indonesia itu gimana? Nah, kalau di Indonesia ini udah posisi kita tuh udah relatif lebih aman lah. Tapi menurut Bank Indonesia tahun 2024 total utang luar negeri Indonesia sekitar 400 miliar US dollar dengan sekitar 30% dimiliki oleh sektor swasta. Yang artinya kalau suku bunga di Amerika Serikat itu naik dan investor global itu menarik dananya, rupiah ini bisa tertekan dan devisa pun turun. Lalu utang luar negerinya itu bisa makin berat. Maka dari itu, pengelolaan nilai tukar ini bisa jadi kunci supaya nilai ekonomi kita itu bisa tetap stabil. Nah, jadi teman-teman, utang luar negeri itu bukan tentang seberapa banyak ya, tapi juga dalam mata uang apa. Karena nilai tukar itu bisa pelan-pelan menambah beban ekonomi. Nah, jadi kesimpulannya gini teman-teman. Jadi suatu negara ini harus berhati-hati dalam mengelola utang, lalu menjaga cadangan devisa dan juga transparan soal komposisi utang luar negeri. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini yang berjudul resiko tersembunyi utang luar negeri di negara berkembang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman.